Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi dengan mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Ratu Ilma Indra Putri MSI. Kami merupakan mahasiswi PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 program studi bimbingan dan konseling Universitas Sriwijaya. Baiklah, kami di sini beranggotakan yang pertama Anissa Rosa, saya sendiri, yang kedua Dewi Rahmawati, yang ketiga Ikrimanya, dan yang terakhir Juliana Rahmania. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan siswa, meningkatkan kemungkinan sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar siswa yang berbeda-beda. Selanjutnya ada ciri-ciri. Ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi adalah yang satu, fokus pada keterampilan belajar. Yang kedua, penilaian terhadap keterlibatan dan perkembangan siswa yang dimasukkan dalam kurikulum. Yang ketiga, pengelompokan siswa bersifat fleksibel. Yang keempat, siswa menjadi pembelajar yang aktif. Baiklah, di sini saya Juliana Rahmania izin untuk menjelaskan terkait pembelajaran diferensiasi. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi ialah salah satunya, yang pertama, guru perlu menyadari perbedaan kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa. Yang kedua itu menetapkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu memilih strategi dan alat penilaian. Yang keempat, mengembangkan desain dan strategi pembelajaran. Yang kelima, mencari sumber daya tambahan. Selanjutnya, di sini ada contoh-contoh dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ialah mengklasifikasi materi. Yang kedua itu mendiagnosa kesiapan peserta didik. Yang keempat, mendesain pembelajaran yang bervariasi berdasarkan minat, tingkat kesiapan, dan profil belajar peserta didik. Di sini juga ada beberapa teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Teori ini disebut dengan teori sistem ekologi, yang dimana perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Menurut Hayes dan kawan-kawan tahun 2017, teori sistem ekologi ini terdiri dari 5 jenis. Yang pertama itu ada mikrosistem, yang dimana kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti orang tua, teman sebaya, tetangga, dan teman sekolah. Yang kedua itu ada mesosistem, yang dimana hubungan antara dalam mikrosistem sebagai contoh ialah orang tua, guru, berinteraksi dalam sistem sekolah, anggota keluarga, dan kerabat menjadi salah satu relasinya di dalam institusi keagamaan. Pelayanan kesehatan berinteraksi dengan keluarga, anak, dan di sekolahnya. Yang ketiga itu ada ekosistem, yang dimana berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah. Namun, anak di sisi lain tidak terlibat dalam satu peranan langsung. Yang keempat itu ada makrosistem, yang dimana sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem dan mempresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Sebagai contoh, anak Indonesia tidak sama dengan anak-anak yang ada di negara Amerika. Yang kelima itu ada kronosistem, yang merupakan dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro dan makro. Sistem ini juga mencakup berbagai
peristiwa yang terjadi dalam hidup yang penting pada diri individu dan kondisi sosio-kultural. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Dewi Rahmawati. Baiklah, saya akan melanjutkan teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. 2. Teori multiple intelligence adalah teori kecerdasan manusia yang dibedakan menjadi 8 modalitas yang terdiri dari 8 jenis. Yang pertama ada kecerdasan verbal linguistik, yaitu seorang yang senang membaca, pandai bercerita, senang menulis cerita atau puisi. Selanjutnya ada kecerdasan logis atau matematis, di mana seseorang individu lebih menyukai angka. Dan selanjutnya ada kecerdasan spasial visual, yaitu lebih meningkatkan maksudnya lebih mengingat wajah daripada nama, senang menggambarkan ide-idenya, jadi lebih suka dalam membuat sketsa. Selanjutnya ada kecerdasan kinestetik atau jasmani, di mana seseorang individu lebih menyukai belajar dengan menggunakan sedikit gerakan. Selanjutnya ada kecerdasan seseorang anak yang memiliki kecerdasan musikal, di mana seseorang anak belajar lebih menyukai belajar dengan diiringi musik atau dengan metode sambil bernyanyi. Selanjutnya ada kecerdasan interpersonal, di mana senang melakukan introspeksi diri, mengoreksi kekurangan maupun kelemahannya. Dan pada kecerdasan ini cenderung lebih diam dibandingkan dengan kecerdasan intrapersonal yang mana seseorang lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan lebih banyak berbicara. Dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis, di mana seseorang lebih menyukai dari lingkungan yang ada di sekitarnya, seperti lapisan tanah, aneka macam flora, fauna, dan benda-benda yang ada di luar angkasa. Terima kasih, dan selanjutnya materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Maya. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya yaitu tentang zone of proximal development, atau juga zona antara tingkatan perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial, di mana tingkat perkembangan aktual bisa dilihat dari kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial dapat dilihat dari kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas atau memecahkan suatu permasalahan dengan bantuan orang dewasa. Yang keempat yaitu learning modalist atau perbedaan gaya belajar peserta didik dapat dilihat dari segi lain, yakni learning modalist. Learning modalist ini dapat dikenal sebagai VAK atau visual, auditory, dan kinestetik, di mana visual modalitas belajar ialah menerima informasi dengan lebih mudah melalui gambar. Otak dapat memproses informasi visual dengan sangat efisien dengan mengingat gambar yang jelas daripada mengingat apa yang dikatakan atau ditulis seseorang. Sedangkan auditory modalitas belajar adalah menerima informasi lebih mudah melalui pendengaran. Dan yang terakhir kinestetik modalitas atau biasanya melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan suatu gerakan. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.